Selamat siang untuk sobat sehat sekalian, buat rekan-rekan seperjuangan Nusantara Sehat. Selamat siang Beli Bayu. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bang Markus. Selamat siang. Ini komandan, oh ya masih ada ya. Saya kira Aman, tadi aman. komandan sempat keluar. Oke baik, karena sudah jam 1 lewat ya, jam 13 lewat 11, maka izinkan saya untuk bisa membuka acara diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara diskusi kita, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sobat sehat sekalian, kepada rekan-rekan seperjuangan tim Nusantara Sehat dari batch 1 sampai yang terakhir, saya kurang tahu ya, batch 11 atau batch 12, termasuk di dalamnya Nusantara Sehat individual. Nah, di tengah-tengah kita pada siang hari ini sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Ada Bli Bayu dan juga ada Komandan Anam. Bagaimana kabarnya Komandan Anam dan Bli Bayu dan juga teman-teman sekalian? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Ini gimana nih sebelum kita mulai? Aku jadi pengen yel-yel. Kita yel-yel dulu, Komandan. Iya, Bli Bayu yang mimpin ya. Bli Bayu, oke, Bli Bayu boleh kita yel-yel dulu. Enggak. Kan boleh di mute mikrofonnya, kita yel-yel dulu. Sebagai salah satu tradisi ya, tradisi Nusantara Sehat. Semua kegiatan biar semangat kita naik, biar semangat kita berapi-api, kita mulai dengan yel-yel dulu ya. Silakan Bli Bayu. Bang Markus, Mungkin masih ingat. aku lupa. Oke ya, mungkin izinkan Coba, saya Bang untuk pandu Markus. ya. Iya, boleh. Nusantara Sehat, apa kabarmu? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Aiha. Apa kabarmu? Luar biasa. Ahaya, luar biasa. Korsa. Korsa. Biasa. Adakah Pusdikes di hatimu? Ada. Ada. Adakah Kemenkes di dadamu? Ada. Ada. Adakah Nusantara Sehat di jiwamu? Ada. Mana dia? Gitu bukan? Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Uha. Oke, baik, luar biasa sekali. Perjumpaan kita pada siang hari ini, kiranya momen diskusi berbagi cerita pada hari ini menjadi momen yang bisa bermanfaat bagi setiap pribadi kita dan juga bisa bermanfaat juga buat rekan-rekan yang mungkin saat ini belum sempat hadir. Untuk obrolan kita hari ini, saya mohon izin untuk direkam dan nanti akan dipublish atau diupload di channel YouTube saya, channel YouTube Purap Official. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Komandan Anam selaku guru dan juga Komandan Nusantara Sehat dari batch 1 sampai batch terakhir, juga dari Nusantara Sehat individu. Yang saya hormati Saudara Bli Bayu sebagai salah satu perwakilan dari Nusantara Sehat Tim Batch, dan kebetulan Bli Bayu ini sama dengan saya merupakan alumni dari Nusantara Sehat Tim Batch 4, dan yang saya kasih dan saya banggakan rekan-rekan Nusantara Sehat Tim Batch 1 sampai batch terakhir, saya kurang tahu ya yang terakhir berapa, mungkin 11 atau 12, juga termasuk di dalamnya rekan-rekan Nusantara Sehat individu yang sangat luar biasa. Pada kesempatan siang hari ini, di kesempatan yang baik ini, kita sekalian berkumpul di dalam room yang sama, di room Zoom ini. Kita akan berbagi cerita, melihat lagi ke belakang bagaimana pengalaman kita dulu, mulai dari proses seleksi, proses pembekalan, dan juga sampai pada akhirnya kita bekerja. Dan saat hari ini saya yakin dan percaya kita sudah memilih jalannya masing-masing. Ada yang masih berjuang sebagai pengabdi
masyarakat di pelosok daerah terpinggir, kepulauan dan terpencil di DTPK, dan ada juga rekan-rekan yang mencoba peruntungan lain, entah itu menjadi PNS, menjadi pegawai swasta, dan ada juga yang sebagian menjadi pengusaha. Ini merupakan prestasi yang luar biasa, dan prestasi ini tidak lepas dari semangat didikan dan dukungan dari guru-guru kita, yang salah satu diantaranya adalah komandan kita, Komandan Anam. Ya, mungkin sebelum kita mulai acara kita, saya ajak saudara-saudari sekalian, kita mungkin diam sejenak, mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik. Siang hari ini untuk tata cara atau aturan kegiatan kita ya, walaupun ini kegiatan diskusi sharing santai, tetapi saya ingin bagi terlebih dahulu terkait tata cara kegiatan kita, yakni untuk sesi awal kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Izinkan saya selaku host untuk membangun diskusi, obrolan singkat dengan Komandan Anam dan juga Bli Bayu selaku narasumber, dan nanti di 30 menit atau 45 menit terakhir saya persilakan kepada rekan-rekan seperjuangan Nusantara Sehat Team Batch ataupun individu untuk bisa langsung bertanya kepada Komandan Anam, kepada kepada saudara saya Bayu, atau juga bisa bertanya kepada rekan-rekan tim Nusantara Sehat yang lain, karena memang konsep kita hari ini sharing, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Sebelumnya saya ingin sharing terlebih dahulu CV dari kedua narasumber kita. Oke. Baik, apakah tampilan dari CV singkat Komandan Anam sudah muncul di layar rekan-rekan sekalian? Halo? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak buat responnya. Izinkan saya untuk membacakan CV dari Komandan Anam. Komandan Anam dengan nama lengkap MN Anam SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, pangkat dan NRP Letu CKM garing 21990083150179. Jabatan saat ini sebagai Dansat Dikmata, TNT terhitung mulai tugas sebagai Tentara Nasional Indonesia di tanggal 22 Februari tahun 1999 ya. Sebentar lagi ini ya anniversary ya Komandan ya. Tanggal 22 nanti ya. Ya, Komandan Anam lahir di Kendal tanggal 3 Januari 1979 dan statusnya kawin anak 3 ya. Saya waktu itu ingat sekali Komandan sempat berguyon bahwa ini kawin anak 3 ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa ada peluang untuk itu ya Komandan ya. Itu hanya guyonan dari Komandan biar mencairkan suasana. Untuk email Komandan bisa rekan-rekan baca di layar, dan untuk nomor telepon Komandan juga bisa rekan-rekan salin dan bisa baca di layar. Mungkin hal-hal penting yang mungkin bisa ditanyakan ke Komandan Anam, silakan. Berikutnya, untuk riwayat pendidikan Komandan Anam, untuk pendidikan militer, pendidikan bagian umum itu secaba tahun 1999, secaba di tahun 2012, kemudian pendidikan Diksarcap Kesehatan 2013 dan Diklapa 1 2018.
Kemudian untuk pendidikan bagi apa? Pendidikan Bang pengembangan spes ya? spesialisasi. Spesialisasi ya, Komandan. Oke, ya untuk pendidikan para, izin Komandan, bisa Komandan jelaskan kepada kita, mungkin saya masih takutnya salah mengartikan. Oke. Jadi untuk riwayat pendidikan bagian spesialisasi ini, izin untuk Komandan jelaskan. Silakan Komandan. Ya. Oke, baik, terima kasih Kang Markus. Jadi Dikbang Spes itu pendidikan pengembangan spesialisasi. Para ini pendidikan terjun, ya, para dasar tahun 99. Kemudian pendidikan komando, ini syarat untuk masuk menjadi prajurit Kopassus tahun 2000. Kemudian saya spesialisasi demolisi, ya, peledakan, belajar mengenai bahan peledak. Kemudian Hirbak, kemahiran menembak, pertempuran kota. Jam Master ini pelatih pelatih terjun. Kemudian Sandi Yuda, intelijennya Kopassus, ini pelatih Sandi Yuda. Kemudian Sus Bawat Keselap, Bintara Perawat Kesehatan Lapangan. Kemudian PH ini perang hutan atau gerilya lawan gerilya, SQB, Close Quarter Battle atau pertempuran jarak dekat. Kemudian penataran teknik penyelenggaraan latihan. Kemudian pendidikan guru militer, dan terakhir pendidikan perwira manajemen logistik kesehatan. Ya, itu Bang Markus. Oke, baik. Terima kasih banyak Komandan. Nah, selanjutnya untuk riwayat kepangkatan dari Komandan Anam sendiri. Komandan Anam di tanggal 22 Februari 1999 menjadi Serda, kemudian memperoleh pangkat Sertu di tahun 2003 tanggal 1 April, Serka di tanggal 1 April 2008, Letda di tanggal 22 Juli 2013, dan Letu di tanggal 1 Oktober 2016. Untuk riwayat jabatan, ini yang pertama Komandan Anam sempat menjabat sebagai Bakes Kopassus, kemudian sebagai Badidem Grup 2 Kopassus dan lainnya. Dan untuk tanda jasa, Komandan Anam sudah memperoleh cukup banyak tanda jasa, yakni tanda jasa kesetiaan 8 tahun ya. Ini Komandan, SL ini artinya apa Komandan? Satya Lencana. Oh, Satya Lencana. Kemudian Satya Lencana kesetiaan 16 tahun, Satya Lencana Dharmanusa, Satya Lencana Wiradharma, Satya Lencana Ksatria Yuda, dan Satya Lencana Dwija Sista. Dan untuk saat ini Komandan Anam bertugas masih di Kramat Jati ya Komandan? Ya, betul, masih di Pusdikes. Baik. Itu tadi CV singkat dari Komandan Anam, guru dan juga pendidik kita ya rekan-rekan sekalian. Untuk selanjutnya izinkan saya untuk boleh membacakan CV singkat dari sahabat saya, saudara saya, Bayu Anggriawan. Baik, mohon izin, apakah tampilan CV dari Bayu sudah muncul di layar rekan-rekan sekalian? Sudah, Kang. Baik, di Bayu lahir di Gianyar pada tanggal 26 Mei tahun 1991. Kemudian untuk pengalaman bekerja, beliau sempat bekerja di tahun 2015 sampai 2016 di Rumah Sakit Bali Med sebagai kepala unit farmasi. Kemudian di tahun 2016 sampai 2018 di Bayu bergabung dalam Nusantara Sehat Team Batch 4, dan di tahun 2019 sampai sekarang di Bayu bekerja sebagai seorang tenaga farmasi, sebagai apoteker, PNS di Rumah Sakit Sanglah, Bali. Untuk riwayat pendidikan dari Bayu sendiri, di Bayu lulusan dari Universitas Pajajaran pada
tahun 2015 itu lulus profesinya. Kemudian untuk pendidikan sarjana farmasinya di tahun 2009 sampai 2013 di Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Steve Bogor. Bli Bayu sendiri setahu saya aktif dalam berbagai organisasi dan ada beberapa organisasi yang Bli Bayu ikuti. Terakhir yang saya ketahui, Bli Bayu sempat bergabung dalam Indonesian Young Pharmacist Group dan sebagai Presiden elect tahun 2022 sampai 2024. Kemudian Bli Bayu juga bergabung dalam organisasi Ikatan Apoteker, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ya, sebagai anggota dan juga sebagai pengurus di IAI Bali. Kemudian Bli Bayu juga merupakan seorang volunteer. Beliau dan rekan-rekannya menggagas suatu kegiatan yang menurut saya sangat positif sekali, yakni Ruang Berbagi Ilmu Gerakan Indonesia Mengajar. Jadi ini merupakan kegiatan yang luar biasa yang sangat menginspirasi rekan-rekan milenial sekalian. Itu tadi singkat dari Bli Bayu dan juga Komandan Anam. Kita langsung saja mulai obrolan kita. Ini Komandan Anam kayaknya lagi masih ya. Jadi Komandan, ini pertanyaan pertama saya mau tujukan kepada Komandan Anam. Untuk Komandan Anam selaku pendidik atau guru dalam pembekalan Nusantara Sehat, Komandan, sejauh ini sudah berapa batch Nusantara Sehat yang Komandan Anam sudah latih bersama rekan-rekan komandan yang lain di Kramajati? Silakan Komandan. Baik, terima kasih Bang Markus untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya kita tes dulu penampilan. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa, Bang Bayu. Ya baik. Ya puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi sehat pada siang hari ini dalam suasana yang gembira, ceria dan bahagia. Ya, menjawab dari pertanyaan Kang Markus tadi, saya kebetulan memang untuk Nusantara Sehat ini terlibat banyak ya. Berapa NS saya melatih langsung, termasuk NS-nya Kang Markus sendiri, Kang Bayu, NS 4, 6, 8, kemudian kalau ngajar hampir semua NS saya ngajar sampai yang tim untuk saat ini sampai 13 kalau nggak salah. Kemudian ada beberapa Nusantara Sehat individu, saya juga ikut melatih di situ. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Saya merasa bangga, merasa hormat pada rekan-rekan semuanya. Ini para pemuda-pemudi terbaik dari seluruh penjuru negeri ini yang mau keluar dari zona nyamannya untuk mengabdi pada masyarakat di DTPK demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sana. Jadi sangat luar biasa sekali. Ya, saya merasa bangga ikut menjadi bagian dari Nusantara Sehat ini. Demikian Kang Markus. Baik. Terima kasih banyak Komandan untuk penjelasan atau jawabannya. Kami juga bangga memiliki guru dan juga pendidik seperti Komandan Anam, Komandan Vera, Komandan Gus dan komandan-komandan yang lain. Terus terang mengabdi sebagai Nusantara Sehat dan bisa mendapat kesempatan untuk belajar bela negara, itu adalah kesempatan yang berharga. Saya yakin bukan untuk saya sendiri tapi buat rekan-rekan Nusantara Sehat yang lainnya juga. Pertanyaan berikutnya ini nanti kita selang-seling ya Komandan ya untuk obrolannya. Izin bertanya untuk saudara saya Bli Bayu. Siap Bang. Ya, Bli Bayu, saya ingin bertanya, mungkin rekan-rekan Nusantara Sehat juga pengen tahu bagaimana sih latar belakang awal mula Bli Bayu menentukan keputusan untuk bisa bergabung di Nusantara Sehat ya. Mungkin di antara kita ini punya latar belakang yang berbeda-beda, tapi mungkin Bli Bayu bisa mewakili kita ini untuk bisa berbagi cerita. Sempat menjadi salah sosok penting di rumah sakit swasta di Bali, kemudian Bli Bayu putuskan untuk 2016-2018 bergabung di Nusantara Sehat bertempat. Alasannya kenapa Bli Bayu? Silakan.
Iya, thank you Bang Markus. Jadi bener banget nih, kayaknya setiap orang punya latar belakang ketertarikan sendiri buat join Nusantara Sehat. Nah kebetulan waktu 2016 itu sudah dipercaya untuk jadi kepala instalasi di rumah sakit swasta di Bali. Tetapi selama berjalannya saya di sana bekerja itu kayak belum nemu apa sih sebenarnya yang pengen aku lakuin nih buat kerjaan, terutama buat lingkungan, kayak masih bingung, masih terlalu happy dan enjoy ngejalanin setiap pekerjaan di sana, dan berefek pada saat aku ikut terjun ke kegiatan kerelawanan di Bali, di sekitar Bali. Itu kayaknya yang kayak gini nih yang aku suka, yang saya suka, yang saya pengen lakukan dan jalanin. Nah pada saat itu aku sempat googling nih, banyak banget ternyata ada kegiatan pengabdian yang bisa bisa aku ikuti. Salah satunya ada Nusantara Sehat, ada Pencerah Nusantara, bahkan ada Indonesia Mengajar. Nah dari ketiga itu aku coba apply semua, dan kebetulan Nusantara Sehat itu yang pertama menghubungi dan pertama mengajak wawancara dan tes macam-macamnya itu, dan kebetulan langsung keterima, dan akhirnya aku terjun sih. Jadi intinya saya bergabung di Nusantara Sehat itu benar-benar pengen mengabdi di daerah pelosok, pengen lihat gimana sih situasi dan kondisi kesehatan di sana, gimana sih teman-teman lain di daerah yang berjuang untuk meningkatkan derajat kesehatan di sana. Dan ternyata 2 tahun jadi Nusantara Sehat itu sebenarnya adalah pengalaman yang luar biasa, yang mungkin yang paling indah yang terjadi dalam hidup saya. Maksudnya saya bisa melihat melihat sesuatu dari perspektif yang lain. Itu mungkin Bang Markus. Baik, luar biasa ya. Jadi itu muncul dari niat tulus untuk mengabdi. Baik, kita kembali lagi ke Komandan Anam nih. Ini terkait niat tulus untuk mengabdi, Komandan. Komandan Anam sendiri, kalau dari sisi tadi sempat kita ketahui bahwa Komandan sempat belajar juga sebagai guru militer ya, Komandan ya? Ya, Gumil. betul. Nah, Gumil. apakah pendidikan guru militer ini termasuk di dalamnya terkait pembelajaran bela negara, Komandan? Dan bisakah Komandan menjelaskan kepada kami apakah ada perbedaan tentang pembelajaran bela negara yang diberikan dari Pusdikes kepada rekan-rekan Nusantara Sehat dengan rekan-rekan TNI? Silakan Komandan. Ya, baik, terima kasih Kang Markus. Ya, jadi memang saya sudah melaksanakan berbagai macam pendidikan ya, bukan sekali dua kali melakukan pendidikan. Dan salah satunya seperti yang Kang Markus tadi sampaikan adalah pendidikan guru militer. Jadi sebetulnya pendidikan guru militer ini ya, ini dalam rangka untuk standarisasi guru militer yang ada di jajaran Kodiklat Angkatan Darat. Itu istilahnya SIM-nya kita untuk menjadi guru di lingkungan Angkatan Darat. Ya, ada guru militer, ada pendidikan tenaga pendidik dan lain sebagainya. Dan itu dilaksanakan di Cimahi selama kurang lebih 3 bulan ya, dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Kemudian ada prakteknya juga, kita praktek mengajar di instansi militer. Sebetulnya memang secara kurikulum tidak ada terkait dengan pendidikan bela negara. Kalau bela negara sendiri nanti diwadahi ada pendidikan bela negara di bawah Kementerian Pertahanan. Ya. Namun kita sebagai gumil ataupun sebagai pelatih di lembaga pendidikan ini ya kita harus siap ya, militer jangan suruh ngajar ya, suruh berangkat tugas, berangkat perang aja tidak ada cerita tidak siap kan gitu. Ya. Bayu ya. Kemudian memang jelas berbeda lah dari bagaimana kita mengajar siswa yang program militer kemudian dengan siswa latar bela negara. Kalau di Pusdikes sendiri kan memang di samping kita mendidik siswa program dari Bintara, Tamtama maupun perwira kesehatan ya, kita juga ada pendidikan bela negara.
ada Nusantara Sehat, kemudian ada dari STIP pelayaran, dan ada siswa upper RSPAD, ada juga dari Tamrin dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Ada BPJS juga. Ya, sangat jelas sekali bedanya. Kalau siswa militer secara program jelas ya, programnya jelas, kapan dilaksanakannya, kemudian ketentuan aturannya jelas mengikat. Namun ini untuk Nusantara Sehat punya warna sendiri kan. Ya, bagaimana kita bisa menyiapkan rekan-rekan Nusantara Sehat ini yang akan terjun langsung di lapangan dengan medan yang luar biasa ya, dengan berbagai macam keterbatasan, bagaimana kita bisa menyiapkan terutama mentalnya ya, mentalnya untuk siap ditugaskan di tempat yang jauh dari jangkauan apapun itu, kemudian jauh dari mungkin persepsinya masing-masing yang dibangun berangkat dari daerahnya masing-masing ya. Saya sendiri juga pernah merasakan bagaimana kita berada tugas di daerah yang sangat terpencil, tidak ada fasilitas apapun itu, termasuk nyala HP, apalagi listrik dan lain sebagainya. Jadi saya sangat respect sekali pada rekan-rekan ya. Saya berusaha melatih, menyiapkan mental rekan-rekan. Kalau memang ada pada saat pembekalan di Pusdikes ada tindakan, itu semuanya sudah terukur. Kalau ada kesalahan, ada hukuman, itu wajar. Ya, tujuannya tidak lain hanya untuk menyiapkan rekan-rekan supaya tidak istilahnya tidak banyak keluhan di daerah penugasan, karena saya yakin apa yang kita siapkan di sini di penugasan pasti jauh lebih berat daripada itu. Dan berdasarkan pengalaman dari rekan-rekan yang menyampaikan ke saya ataupun ke pembina yang lain sama saya pernah juga ikut mengantar rekan-rekan NS6 ke daerah Papua di Pak itu juga sama seperti kondisinya ya. Tidak ada listrik ya, harus nyebrang ke laut dulu, perjalanan cukup jauh. Nah disitulah ya saya ikut bangga, ikut bisa mewarnai Nusantara Sehat, menyiapkan, membekali, dan sekarang alhamdulillah semuanya sukses semua, bisa melaksanakan kegiatan di sana, bisa diterima masyarakat di puskesmas kita, dan akhirnya sampai sekarang ya, ada yang masih berlanjut, ada yang PNS juga, Purnawirawan Nusantara Sehat yang berkarya di luar, ini luar biasa ya. Saya rasa saya terima kasih sekali sudah mendapat kepercayaan dari bangsa dan negara ini untuk bisa ikut andil dan mewarnai dari sahabat-sahabat Nusantara Sehat ini. Terima kasih Bang Mar. Terima kasih banyak Komandan untuk jawaban dan juga sharingnya. Saya ke Bli Bayu lagi. Bli Bayu, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Nusantara Sehat Team Batch sendiri itu awal mulanya kalau tidak salah tahun 2015 ya. Nah itu di batch 1-2 dan batch 3-4 di 2016 kalau saya tidak salah ingat. Nah untuk program pelatihan latsar sendiri, pelatihan dasar untuk persiapan sebelum penugasan itu batch 1, batch 2 sepertinya sempat dididik oleh TNI Angkatan Udara kalau nggak salah, itu Angkatan Laut seingat saya. Tapi untuk batch 3, batch 4 sama Komandan TNI Angkatan Darat ya. Nah ini Di Pusdikes ya. saya yakin setiap dari kita dididik secara semi militer, mungkin punya pengalaman unik, suka duka yang berbeda-beda gitu. Nah di kesempatan ini saya ingin sekali Bli Bayu untuk boleh berbagi bagaimana pengalaman awalnya gitu, kesan pertama gitu ya, menginjakkan kakinya di lapangan hijau Pusdikes ya, Ramadjati. Gimana masuk gerbangnya itu rasanya seperti apa, kemudian kesan pertama gitu disapa oleh komandan, gimana gitu perasaannya, dan secara keseluruhan kesan suka duka di Pusdikes selama 40 hari pelatihan. Silakan. Ini pertanyaan yang tak terduga. Silakan Bayu. Udah tahu itu aplikasi kan? Ya, jadi sebenarnya waktu terima surat pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan bahwa harus dilaksanakannya latihan dasar atau bela negara, itu sebenarnya agak was-was dan deg-degan karena apalagi orang tua ya, pasti wanti-wantinya banyak begini dididik militer, apalagi saya bukan
sosok atau seseorang yang pernah ikut ataupun banyak terlibat di kegiatan-kegiatan yang melibatkan militer ataupun kepolisian. Jadi benar-benar masuk, dan waktu terbang itu benar-benar kepikiran, waduh aku harus botak nih. Saya harus botak, terus benar-benar nggak tahu Pusdikes itu di mana sih, seperti apa, dan benar-benar gambling sih waktu turun dan masuk itu sudah sudah disergap dengan tata krama dan kedisiplinan ala militer, dan awal-awal sih mungkin 2-3 hari pertama itu masih kaget, wih kok begini sih, kok begitu, tapi setelah saya mengikutinya selama 40 hari bahkan lebih kayaknya di Pusdikes itu, saya benar-benar ngerasa banyak dapat pengalaman, banyak dapat gimana sih cara hidup nantinya, gimana sih cara beradaptasi ke depannya. Ternyata itu benar-benar seperti kata Komandan Anam tadi, karena ternyata di daerah tempat tugas kita nanti itu kehidupan jauh lebih berat daripada itu. Jauh lebih sadis daripada itu. Jadi saya rasa dengan benar-benar dengan pendidikan 40 hari bela negara, kita dipersiapkan nih mental fisik kita agar bisa memberikan sesuatu yang optimal, bisa beradaptasi dengan mudah di lingkungan di daerah tempat tugas kita nanti, karena setiap daerah itu saya yakin punya budaya, punya adat istiadat yang berbeda yang kadang kita mesti beradaptasi. Dan pengalaman paling seru atau paling saya ingat di Pusdikes itu adalah saya harus bangun subuh dan tidur sangat subuh. Jadi mungkin jam tidurnya cuma sejam 2 jam dengan banyak tugas, belum lagi hukuman. Karena jika salah satu orang yang salah, semua dihukum, dan kolam Sontoloyo adalah kolam yang paling mengerikan. Tapi sebenarnya di bawah happy aja sih karena nggak sendiri. Nggak tahu nih pada zaman batch berikutnya masih ada nggak sih kolam Sontoloyo itu. tapi secara jujur saya sih apresiasi dan mengucapkan rasa syukur yang besar buat komandan dan semua jajarannya di Pusdikes yang sudah mendidik kami, terutama di batch 4 dan batch lainnya, yang saya rasa saya menjadi, setelah keluar dari Pusdikes itu saya menjadi orang yang lebih tangguh, istilahnya lebih bisa beradaptasi ke lingkungan, bisa lebih gimana sih kita bisa bersosialisasi dengan budaya, dengan adat, bahkan dengan situasi yang berbeda dari kehidupan nyata kita sebelumnya. Jadi terima kasih banyak nih Komandan Anam dan benar-benar buat semua jajarannya waktu itu. Oke, baik Bli Bayu. Kangen Biasa kolam ya Sontoloyo kayaknya. pengalamannya. Kolam Sontoloyo kalau dipikirin itu, kalau sekarang kita pikirin masih happy aja sih, waktu itu tegang banget. Tapi sekarang menjadi sebuah kisah-kisah lucu. Ya, baik, terima kasih Bli Bayu. Nah, ini untuk rekan-rekan Sobat Sehat ya, rekan-rekan seperjuangan Nusantara Sehat, baik itu dari batch 1 sampai batch 13 yang mungkin saat ini hadir di room Zoom. Bagaimana pengalamannya? Apakah pada waktu itu sempat mendapatkan kesempatan berharga untuk masuk ke kolam Sontoloyo? Oke, baik. Saya kembali lagi nih ke Komandan Anam. Komandan Anam, tadi kita sudah dengar nih pengalaman menarik ya, suka dan duka tentang peserta pelatihan bela negara ya, yang diwakili oleh Bli Bayu tadi ya, sahabat saya Bli Bayu. Nah, dari sudut pandang militernya nih, dari pelatihnya nih. Nah, mohon izin Komandan, apakah Komandan bisa berbagi kepada kami, rekan-rekan Nusantara Sehat sekalian, terkait apa sih pengalaman menarik dari Komandan Anam dan juga komandan-komandan yang lain di Pusdikes pada saat membimbing dan mendidik kami sebagai siswa Nusantara Sehat. Silakan Komandan. Ya, baik ya. Tentunya banyak sekali pengalaman yang saya rasakan begitu
melatih rekan-rekan dari Nusantara Sehat. Sangat berbeda pada saat kita menjadi pelatih ataupun pembina dari siswa-siswa militer sendiri siswa program. Ya. Karena yang pertama memang suaranya ini ya, balik ya. Baik, izin komandan. Coba. Saya kecilin dulu. Ya, silakan komandan. Ya, jadi memang luar biasa ya melatih. Saya terus terang dulu bukan untuk melatih siswa Latsari, bukan baru pertama. Di waktu di Kopassus kita juga berapa kali ya. Ada siswa dari PPDS Bedah Undip itu sama ke Bela Negara ke grup 2 Kopassus. Kemudian ada atlet-atlet prima dulu yang difabel juga kita latih di sana. Dan di Pusdikes ini ya, Nusantara Sehat banyak sukanya melatih Nusantara Sehat ya. Ada yang seperti Kang Bayu ya yang awalnya mungkin surprise banget dengan kegiatan yang kita laksanakan. Pada saat kita melatih itu kan dalam rangka menyiapkan rekan-rekan semuanya ya, menyiapkan rekan-rekan untuk supaya siap di daerah penugasannya masing-masing dengan karakter daerah budaya yang berbeda-beda tentunya. Mereka bisa survive di sana. Ya. Saya sendiri terus terang ya merasa bangga, merasa senang bisa ikut andil, ikut mewarnai dari rekan-rekan Nusantara Sehat. Kalau suka dukanya banyak sih ya. Sukanya ya bersyukur bisa bertemu dengan banyak latar belakang rekan-rekan sekalian ya. Ada dari Sabang sampai Merauke, walaupun di militer sendiri kita sudah biasa dengan itu ya. Tapi ini benar-benar siswa dari sipil ya yang dilatih, disiapkan untuk melaksanakan penugasan di daerah terpencil dan kepulauan. Mungkin kita sebagai pelatih pembina harus punya banyak trik atau cara ya. Kalau siswa militer kan jelas ya, tindakan, hukuman. Kalau saya salah tidak. Demikian juga dengan Nusantara Sehat juga ya. Mungkin berbuat salah ya kita kasih punishment, dan harapannya itu selalu diingat ya punishment itu sehingga tidak mengulangi kedua kalinya ya. Dan banyak ya rekan-rekan yang bisa kita ambil pengalaman juga dari latar belakang profesi yang berbeda ya. Mungkin ada sedikit keterkejutan atau tidak biasa karena kan masuk ke dunia yang asing mungkin sama sekali. Kalaupun ada yang mungkin pernah ikut kegiatan semacam ini ya mungkin nggak terlalu surprise ya sudah pernah mengalami jadi sudah bisa merasakan seperti kolam Sontoloyo, kemudian lapangan Pusdikes yang sudah pernah diukur oleh Bang Markus dan kawan-kawan ya. Itu adalah sebagai sarana kita menyiapkan mental dan fisik saja ya para rekan-rekan. Di samping pembekalan dari internal Nusantara Sehat ya, kita dipercaya, diberikan perintah untuk menyiapkan mentalnya ya. Dengan sepenuh hati, sekuat tenaga kita berusaha untuk menyiapkan itu dengan tulus ikhlas ya. Kita menyiapkan rekan-rekan tanpa ada niat yang jelek sekecil apapun itu ya. Mungkin itu Bang Markus ya, banyak sekali sebetulnya ya. Kalau siswa militer kan bisa setiap kita mengambil apel kemudian kita arahkan bisa berjalan. Kalau siswa dari Nusantara Sehat ya saya rasa harus sering kita pantau, kita awasi ya. Walaupun setelah 2 minggu sini saya rasa sudah bisa berjalan sesuai dengan tracknya, sesuai dengan aturan koridor yang ditetapkan. Walaupun masih ada juga yang curi-curi merokok, yang membunyikan HP sampai ketangkap. Itu bagian dari dinamika latihan. Saya rasa itu